Ya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah berjalan dengan lancar. Agak keras Untuk Hah? Agak keras. Agak keras. Jangan Umi nggak bisa. Iya, kan aku bukan Tarsan. Terus teriak-teriak. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah diberikan kelancaran untuk launching parfum ini gitu. Jadi bersyukur banyak teman-teman artis yang datang, bersyukur semua bawa doa, bawa cinta, alhamdulillah. Bu, banyak teman-teman artis yang support tadi di atas panggung. Iya, seneng banget, masya Allah. Mereka antusias banget untuk ngebantu acara ini gitu. Kenapa sih lo milih bisnis parfum dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain gitu? Enggak, sebenarnya yang lain juga ada juga. Maksudnya ini lebih parfum ini janji saya karena waktu pernikahan Adiba kan parfum ini menjadi souvenir hadiah dari Uje ke anaknya, karena itu sebenarnya parfum peninggalannya almarhum. Akhirnya saya kasih ide buat ya udah ini buat souvenirnya Adiba aja, jadi dari almarhum buat Adiba buat pernikahan, jadi buat souvenir tamu yang hadir. Terus setelah itu kok banyak teman-teman artis yang bilang parfumnya enak lo, beli di mana gitu. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya saya bilang anak-anak kita produksi aja gitu biar semua bisa menikmati. Berarti itu parfum peninggalan almarhum memang masih ada Umi simpan? Iya, jadi dulu dia ngasih sedikit parfum gitu, terus saya maneman gitu, sayang-sayang gitu ya, dan itu parfumnya saya masih inget banget gitu. Akhirnya saya coba untuk bawa ke ke pabrik parfum untuk dicetak ulang gitu dengan yang mirip seperti ini gitu. Walaupun mungkin nggak hampir 5 kali nggak mirip banget gitu ya, tapi ya setidaknya mirip lah gitu. Adiba sendiri supportnya seperti apa Umi untuk bisnis parfum? Adiba sendiri pas dukungannya seperti apa? Mereka support banget gitu karena anak-anak juga bilang parfumnya enak gitu. Nemuin ramuannya yang mirip itu susah nggak, Om? Dan itu urusan orang yang pabrik sih, cuma ketika mereka racik dikirim lagi ke saya, kayaknya belum deh, ulangin lagi sampai akhirnya ya ini baru. Itu sempat berapa kali? Karena saya bilang 5 kali. Karena saya bilang ini perpaduannya sih kalau nggak salah ini kayak dari bunga sama ada wangi oud-nya gitu, wangi oud Arabnya, tapi nggak terlalu strong, saya bilang gitu. Akhirnya hampir 5 kali baru akhirnya ini nih gitu. Oh, berarti Umi langsung turun buat nyobain Umi ya? Mengingatkan sama almarhum nggak sih dengan mencium wangi parfumnya? Iya, karena emang ini parfum kesenangan dia gitu. Dia suka banget parfum ini. Seberapa kangen sih Umi sama Ya, kalau dibilang kangen ya tiap hari kangen. Tapi kan saya bilang sama anak-anak, anggap aja ini lagi LDR-an kan gitu ya. Kalau orang lagi punya suaminya di luar negeri, misalnya kerjanya di luar kota, istrinya ya lagi LDR-an kan. Tapi LDR-annya komunikasinya pakai WhatsApp, pakai handphone lah gitu. Nah kalau saya kan komunikasinya pakai doa LDR-annya. Saya di dunia, dia di alam kubur. Biasanya kalau akhiran nama Uje gimana sih? Doa lah. Masa ini baca kan puisi. Sekarang bisnis terus ya Mi ya. Mi, sekarang bisnis ya. terus ya dijalanin nih Mi. Bisnis terus dijalanin. Ini Alhamdulillah. cara Umi untuk survive jadi single mom untuk anak-anak, apalagi anak-anak masih ada yang sekolah ya. Jadi kalau ya beginilah cari apa ya, cari rezekinya gitu ya, ikhtiar kan. Allah meminta kita ikhtiar, hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Berserah bukan menyerah, karena saya tipe orang yang nggak mau menyerah. Jadi saya berserah kepada Allah, tetap ikhtiar, dan hasil akhirnya pengennya ini bermanfaat gitu, terus bawa manfaat buat anak-anak saya, buat sekolah mereka gitu. Masih suka susah nggak sih jadi single mom ini? Meskipun udah berapa tahun ya dijalanin? 12 tahun nanti tahun depan ya. Ya susah, semuanya pasti dirasain sendiri-sendiri lah. Ya kan dipikirin sendiri. Anak bayar begini harus dipikirin sendiri, semua sendiri. Makanya kalian yang masih pada punya suami nih ya. Belum. Masih jomblo, Mi, masih jomblo. Yang belum punya istri mana, Cung? Saya belum. Saya udah. Yang pada punya istri, dijagain istrinya ya. Iyalah. Jangan di KDRT, ya, dijaga, dimuliain. Karena kesuksesan ente rezekinya banyak dari doa istri. Beneran, dari doa tengah malam istri nangis kan ente nggak tahu doain. Ini yang pada punya suami nih. Belum. Udah nggak tahu. Ini Kayaknya tuh datang
Belum punya bini. Saya udah punya. Belum punya bini. Kan Umi datang. Oh iya, nah ini jagain, Aduh, aku datang jangan juga. disia-siain. Nanti kalau udah nggak ada, aduh semuanya dipikirin sendiri. Emang Umi masih ingat Umi, kalau kangen gitu, Umi kalau kangen gitu sering ngobrolin juga nggak sih ke anak-anak Umi gimana kangennya gitu sama ini? Kalau saya lagi kangen biasa ada penggantinya yang random banget. Kadang masuk kamar ngegodain apalah gitu. Jadi ya udah kangennya hilang. Ada obat Jadi, kangennya ada gitu obat ya, Umi? kangennya dia Abizar dengan segala kelakuannya gitu. Tapi kalau kesannya gimana sih Umi? Sekolah makin mahal atau gimana Umi Umi? rasakan saat dari UJ nggak ada sampai sekarang kan banyak banget coba-coba. Umi merasakan ini apa sih yang Umi rasain gitu setelah sekarang ini semuanya berubah. Ya, kan gini ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, gitu. Yang penting kitanya ridho, kitanya menerima takdirnya Allah, cintai, akhirnya Allah akan kasih kemudahan. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik penderitaan akan ada kebahagiaan. Nah, saya merasakan ya alhamdulillah itu semuanya sudah lewat, walaupun pasti ujian pasti akan terus ada, ya kan? Ujian anak satu di luar negeri lagi menuntut ilmu itu juga ujian buat saya. Ujian gimana nahan rindunya, ujian gimana nahan yang ya Allah dia lagi apa ya, sedih gitu. Nah, itu juga ujian kan gitu. Anak juga ujian. Tapi alhamdulillah semua dinikmati dan saya merasakan selalu bahagia, selalu bersyukur. Tadi Umi sempat nyanyi terharu kenapa nih? Iya, ini nggak ada di rundown soalnya dia. Kan gitu kan, makanya dia kan suka ngasih sesuatu yang kadang tiba-tiba aja. Orang tadi terakhir parade selesai gitu, tiba-tiba ada lagu terakhir. Ya terharu lah. Apa yang membuat Umi terharu? Liriknya diganti, bukan istriku ibuku. Jadi makin nyut gitu. Jadi dia ngerasain bagaimana perjuangan saya mungkin ya sewaktu mereka masih kecil-kecil gitu, saya nenteng kemana-mana gitu. Itu sampai sekarang masih ya Allah, sampai di titik ini saya bersyukur sekali gitu, diberikan anak-anak yang hebat, diberikan anak-anak yang masih mau menemani saya ketika saya ketika lelah gitu, ada yang ngehibur, tahu banget gitu. Dan saya ngerasain yang berat mungkin bukan saya aja, tapi yang berat anak-anak saya semua ngerasain gitu, karena kita tahu semua ketika mereka ditinggalkan ayahnya lagi kecil-kecil gitu. Jadi ketika sampai di titik ini kadang suka ya Allah terima kasih banyak gitu, kok hadirkan anak-anak yang terus bersama saya gitu. Momen terberat mungkin yang Umi nggak akan bisa lupa sampai sekarang yang rasanya paling sulit waktu itu apa sih Umi? Ya ketika saya di titik nol, di titik ketika saya kehilangan semuanya, ketika rumah terbakar, saya bingung tinggal di mana, saya anak saya nanya Umi kita tidur di mana, terserah Allah aja. Itu hal terberat sih, maksudnya saya mengobati luka anak-anak saya itu nggak mudah gitu, tapi saya bersyukur anak-anak saya berusaha untuk mengobati lukanya sendiri selain bantuan saya gitu. Saya bersyukur banget. Dan ternyata menjadi seorang tua tunggal itu nggak mudah ya, Mi, harus jadi seorang ayah juga gitu ya, Mi. Oke, udah jangan nangis mulu, capek. Tapi tadi Umi ada sedikit menarik ya dengan Abizar yang dengan Cynthia Mariska gitu kan. Dan itu kan udah woro-woronya udah banyak nih ya, Umi. Iya. Sempat ada Umi juga ngalir aja gitu, nggak tahu sayanya juga. Dia ya gimana lah, namanya anak muda ya. Pengen mencairkan suasana biar kalian juga senang. Tapi kalau Dapat berita yang baik kan gitu. ada support berarti Bilang Umi. ke RT, ayo. Bilang. Ada support Umi. Ada sedekat apa Umi mungkin dengan Cynthia? Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia gitu. Jadi ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Bahagia kan mudah ya, nggak harus menampakkan apapun gitu. Kadang ngobrol sama orang tua bisa bikin orang tua terhibur, itu juga sudah
sederhana banget bahagia gitu. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Ini dijodohin atau gimana sih Mi ceritanya Mi? Abizar Aku nggak ngerti. Mungkin sedekat Tapi kan apa? Cynthia Sedekat apa datang dengan gitu Cynthia? Umi. Gimana sih Umi? Sedekat apa Kedekatan dengan Umi Cynthia? dengan Cynthia sendiri Nah. sampai datang gitu ke sini Sampai tuh datang. support Umi. Kan tuh kan jatuh berarti nggak ridho tuh. Mungkin Enggak, karena memang apa namanya, saya kan memang undang kajian, jadi ya udah pas acara kan bajunya juga baju-baju yang saya bikin tuh baju remaja kan, lebih kepada remaja, makanya saya undangnya yang musnya itu anak-anak remaja, Adiba adiknya, ada sepupu, ada anaknya temen, terus kok oke, Cynthia juga pernah kerja sama Adiba juga kan, terus akhirnya ya udah ternyata dia juga bisa gitu, dan ada satu baju yang memang overall gitu, dan aku bilang ini kayaknya cocok banget nih dipakai Cynthia gitu kan, karena kan memang dia tomboy tapi masih muslimah gitu, jadi akhirnya ya sudah dia pakai dan dia mau. Umi melihat sosok Cynthia Mariska sendiri seperti apa? Kompak bener sih gantiannya. Jodoh ya, jodoh. Mukanya sama loh. Kacamatanya sama. Jadi Cynthia bagaimana Umi? Saya comblangin. Umi Egi habis Cynthia umroh sama Umi. Abizar aja Egi Umi. lagi menjalin umroh. Bagaimana sosoknya Cynthia di mata seorang Umi? Ya, dia anak yang baik ya, baik. Maksudnya gini, dia juga kehilangan sosok ayahnya, ya kan? Dan dia hidup bersama mamahnya, dan saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Dia apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua gitu. Ini yang luar biasa. Dia kuat ya, anak yang kuat, solehah gitu. Walaupun tampilannya tomboy kan kita nggak bisa lihat hanya dari tampilan saja. Gitu. masuk kriteria Pokoknya yang penting baik, siapapun kan jodoh itu di tangan Allah ya, bukan di tangan netizen. Netizen hanya perantara saja, tapi semua kembalikan kepada Allah. Saya kembalikan kepada Allah aja. Ya fokus dong sama parfum aja launching kalian mah. Umi dapat support dari Selin gimana nih? Iya, alhamdulillah Selin juga mau banyak lah teman-teman tadi, ada Mbak Ineke, ada Usi, ada Selin, ada Aura Kasih, itu luar biasa gitu. Itu cara dakwah saya ya ke mereka gitu, saya ajakin dengan baju muslim. Kan kita nggak tahu ya, bisa jadi doa, akhirnya mereka berhijab. Salin juga tadi mengatakan cantik banget. Iya, cantik banget. Dia cantik banget dengan berhijab. Umi melihatnya bagaimana Umi? Banyak Ya, gitu yang Ya kan dia sedang belajar, jadi hargainlah prosesnya dia sedang belajar. Umi dan juga Egi. ngelihat kondisi Melihat sosoknya sama nggak sih kayak Umi mungkin para wanita tangguh Iya, gitu ya? dengan anak-anaknya luar biasa. Perempuan ibu yang hebat, yang tangguh, yang kuat, yang nggak pernah mau menampakkan kelemahannya di depan orang. Pokoknya harus kuat di depan anak-anak. Umi kan sekarang Egi lagi sedang menjadi umroh, mungkin Umi nitip doa khusus buat Iya, buat mantu saya, buat Egi. Ini tuh ketika saya lihat fotonya, karena kemarin sebenarnya kan ngajakin, ayo Mi ke Jeddah sama Adi Baju, karena pas acara jadi nggak bisa. Terus saya bilang, Gi, umroh gitu. Wah, belum tahu tuh bisa atau enggak, soalnya padat banget jadwalnya kan gitu. Takutnya nggak dibolehin. Nah pas tadi pagi tuh saya jam berapa ya, jam 2 pagi saya ngelihat sosial media, dia umroh, itu seneng banget, saya langsung nangis karena kemarin pas kita setelah dia nikah kita ajakin umroh tuh belum bisa gitu, kadang kita cuma bertiga gitu kan, Egi nggak ikut. Waktu umroh sama keluarganya Egi juga, Egi nggak ikut, jadi dia emang udah pengen banget. Pas lihat fotonya itu senang banget saya langsung di grup kan, udah sampai Mekah, ya alhamdulillah gitu, diizinin walaupun cuma sebentar, tawaf, sa'i, ngelakuin kewajibannya umroh dan sa'inya, selesai langsung pulang dan latihan. Umi nitip doa juga buat Mas Egi. Enggak, saya cuma semoga apapun yang kau langitkan, yang kamu langitkan jadi kemenangan timnas ya. Oke, tadi bilang juga kalau saya kita sedang belajar kan Bumi bilang. Sudah berapa lama nih belajar sama ini? Enggak, kalau sama saya baru kok gitu. Baru belajar, baru nanya-nanya. Ada cerita mungkin sharing-sharing sesama perempuan Umi untuk berjuang Nggak ada. sebagai single parent gitu? Nggak ada.
Makanya saya lihat dia kuat aja. Oke? Tapi ngelihat keadaan Jelly seperti apa, Umi? Tanggapannya mengenai Jennifer yang diajak Ustadz Dery mau Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga bawa kebaikan. Ya. dia pakai jilbab, sempat pakai jilbab. Alhamdulillah. Umi, kondisi Selin seperti apa sih Umi terkait yang habis dapat kabar Hah? soal Stephen gitu? Aku nggak tahu, dia nggak curhat di situ-situ. Ayo. Ya, lihat tuh parfum kayak baju kayak gitu ditanya yang lain. Ini jualan parfum banyak. Ini sekolah anak makin mahal atau gimana? Apalagi kan sendirian nih. Ya kan semua kan pasti ya semuanya kayak ya bukan hanya sekolah kan panjang ya, anak-anak saya kan panjang ininya masih panjang lah, masih sekolah, nanti kuliah, jadi ya harus ikhtiar terus, namanya single parent cari sendiri, jadi harus ikhtiar. Dan memang buat saya juga ada pembangunan buat rumah yatim yang amanahnya almarhum kan, jadi memang saya kepengen mewujudkan itu gitu, rumah yatim duafa, yatim benar-benar yatim yang nanti mereka free, mereka yang nggak sekolah mereka sekolah di situ, orang tuanya ibunya juga tinggal di situ karena saya ngerasain gimana ketika anak saya yatim nggak punya tempat tinggal, dan saya terpikir bahwa anak-anak yatim di luar sana jikalau ibunya meninggal dia bingung dia tinggal di mana, jadi saya bikin itu rumah, ya udah itu rumahnya dia sampai nanti ibunya dia meninggal dia nggak akan bingung tinggal di mana, yaitu rumahnya dan saya ayah dan ibunya gitu. Bisa juga ngebantu untuk sekolah adik-adik. Iya. Ayo, anak saya kalau ada rezeki, masya Allah mereka nggak pelit. Umi di tanggal 10 akan nonton mantu di GBK. Oh iya, harus. Saya udah kosongin. Dan keluarga Udah besar kosongin jadwalnya, semuanya. ya. Keluarga besarnya Igi juga pulang. Dah. Makasih Umi. Makasih Umi.